Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait persyaratan untuk mengikuti ujian seleksi P3K tahun 2021. Yang mana di sini ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya teman. Yang mana surat edaran ini adalah tindak lanjut dari Surat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya teman, terkait fasilitasi tes antigen dan vaksinasi COVID-19 pada peserta seleksi guru P3K. Nah, kita lihat di sini teman. Di sini ada perihal ya teman, yaitu pemberitahuan fasilitasi tes antigen dan vaksinasi COVID-19 pada peserta seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Yang terhormat seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, kedua seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, kita lihat teman-teman isi dari surat Kementerian Kesehatan ini. Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Kepala Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan perihal permohonan bantuan tes antigen dan vaksin kepada seluruh peserta seleksi guru P3K di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi COVID-19 untuk peserta seleksi guru P3K agar difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan daerah asal peserta terlampir dengan menggunakan RDT antigen dan vaksin yang sudah didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi untuk pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi COVID-19 bagi peserta guru, ini nantinya akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat ya teman, sesuai dengan daerah asal peserta. Kemudian poin yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi dapat segera mendistribusikan RDT antigen kepada kabupaten atau kota yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas. Kemudian yang nomor 3, Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT antigen atau jumlahnya sudah terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten atau kota agar segera menyampaikan permintaan ke Kementerian Kesehatan. Yang keempat, Dinas Kesehatan Provinsi agar meneruskan informasi ini secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas. Kemudian poin yang nomor 5, hal-hal teknis yang berkaitan dengan fasilitasi pemeriksaan tes antigen dan vaksinasi dapat diatur oleh masing-masing daerah dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah masing-masing. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi ini sedikit kabar gembira ya teman bagi para guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nantinya akan difasilitasi untuk syarat tes antigen ataupun vaksinasi COVID-19 ini. Nah, ini dia teman-teman, daerah kabupaten atau kota terlampir yang menyelenggarakan seleksi P3K guru tahun 2021. Yang mana di sini ada sekitar 128 kabupaten atau kota ya teman di seluruh Indonesia. Dan di sini juga ada jadwal swab ya teman-teman, yang mana tanggal 13 September, 14, 15, 16, dan 17. Nah, jadi teman-teman bisa cek langsung untuk daftar daerah masing-masing sesuai dengan asal peserta. Jadi teman-teman tinggal cek saja. Kemudian di sini juga ada ketentuan peserta seleksi kompetensi dengan CAT-UNBK. Nah, jadi ini untuk peserta ya teman-teman, peserta untuk P3K dan kemungkinan ini juga berlaku untuk yang peserta seleksi CPNS. Kita lihat yang pertama, praseleksi, peserta hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadi masing-masing pelamar ini kemungkinan jadwalnya akan berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya, pelamar 1 ini dijadwalkan sesi 1, kemudian pelamar 2 dijadwalkan sesi 2, dan pelamar yang ketiga ini dijadwalkan di sesi yang ketiga. Nah, jadi pelamar hadir sesuai dengan jadwal sesi yang sudah ditentukan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang B,
Peserta yang hadir lebih awal dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, jadi nanti panitia juga menyediakan ruang tunggu ya teman-teman bagi pelamar yang hadir lebih awal. Kemudian yang C, registrasi peserta dilakukan 30 menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, jadi nanti sebelum memasuki ruang ujian, baik itu CPNS maupun P3K, masing-masing pelamar ini melakukan registrasi ya teman-teman, registrasi peserta, yaitu seperti scan kartu peserta dan juga pemberian PIN dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini untuk yang pra-seleksi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan seleksi dengan CAT-UNBK. Kita lihat yang pertama, peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh pengawas. Nah, jadi masing-masing pelamar di tiap sesi ini nantinya akan diarahkan teman-teman oleh pengawas yang bertugas di titik lokasi ujian tersebut. Kemudian yang kedua, peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari panitia. Kemudian yang C, peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi dapat meninggalkan ruangan secara tertib. Kemudian yang D, peserta di dalam ruang tes dilarang membawa yang pertama yaitu buku-buku dan catatan lainnya. Nah, jadi nanti sebelum memasuki ruang ujian, masing-masing peserta ini akan diperiksa, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pelamar dilarang membawa kalkulator, kemudian telepon genggam atau HP, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman. Kemudian yang keempat adalah senjata api atau sajam atau sejenisnya. Nah, jadi ini adalah larangan ya teman-teman, larangan yang tidak boleh dibawa oleh pelamar ke dalam ruang ujian. Jadi seperti itu. Kemudian yang E, selama seleksi kompetensi, peserta seleksi dilarang. Yang pertama, pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seizin pengawas seleksi. Kemudian yang kedua, bertanya atau berbicara dengan sesama peserta seleksi kompetensi. Kemudian yang ketiga, menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi kompetensi. Kemudian yang keempat, keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari pengawas. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang ada kepentingan, misalkan ada kepentingan ke toilet dan lain sebagainya, maka teman-teman harus izin terlebih dahulu kepada pengawas. Kemudian yang kelima yaitu merokok dalam ruangan seleksi kompetensi. Kemudian yang F, peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT-UNBK. Nah, jadi ini adalah larangan ya teman-teman, larangan yang harus teman-teman hindari pada saat mengikuti ujian seleksi P3K maupun CPNS. Kemudian yang ketiga yaitu pasca seleksi kompetensi. Peserta mengambil barang-barang yang dititipkan kepada panitia. Kemudian yang B, peserta langsung meninggalkan lokasi TUK dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.